Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Raja Bodol. Kali ini sobat-sobat, dan sebelumnya saya sapa dulu sobat-sobat semua. Semoga semuanya sehat walafiat di era pandemi ini. Maaf lama tidak membuat tutorial dikarenakan ada kendala. Kebetulan bulan lalu ya sedikit tidak enak badan. Hampir semua masyarakat juga begitu. Namun karena kita senantiasa mengkonsumsi jamu, mengkonsumsi obat yang tidak overdosis, alhamdulillah semua sehat walafiat. Dan juga urunan doa sobat-sobat. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang cukup menyenangkan, yaitu bagaimana kita mengolah berbagai macam aneka mikron. Dan saya akan mereview jenis-jenis mikron itu untuk kita olah sampai pada praktiknya. Nah, mungkin agak panjang durasinya, namun kita bikin 2 session ya. Oke, langsung saja sobat-sobat. Langsung saja kita ke pokok intinya ya. Oke, selamat menikmati, semoga bermanfaat. Di depan ini sudah saya siapkan bahan mikron untuk kita olah. Beberapa bahan mikron yang cukup menarik untuk kita olah ya. Nah ini, nanti saya jelaskan kriteria yang bagus untuk kita olah. Dan ini sedikit sih, cuma lumayan lah untuk bahan praktik ya. Lumayan untuk kita praktekkan. Acap kali sobat-sobat yang tidak mengenal kadang-kadang suka negatif komen. Kadang banyak yang merasa apa iya ada emasnya. Itu bukan hal ini lagi, tidak perlu dijelaskan karena semua udah pada tahu ya, bahwa di beberapa komponen, di beberapa konduktor pada elektronik terdapat lapisan emas. Ada indikasi tertanam logam mulia emas, perak, bahkan ada palladium dan platina atau platinum. Seperti ini PCB kamera digital ya. Ini jenis PCB kamera. Di IC nya jelas ada kandungan emas, itu sudah jelas. Dan di balik ini nih ada lapisan-lapisan, bisa emas bisa perak. Ini yang kuning-kuning ini. Dan juga di soket-soket ini pastinya ada lapisan emas nih. Nah begitu sobat. Dan juga dia punya sensor lensanya ini, itu pasti ada. Nah seperti di sini nih soket-soket memori. Kuning ini bukan kuningan ya, tapi berlapiskan emas, itu udah pasti. Dan di kabel-kabel fleksibelnya juga. Nah kabel fleksibelnya ujung-ujungnya itu banyak ada kandungannya.
pada prosesor seperti ini, Pentium 4. Nah, di tengah ini ada kapasitor MLCC. Ini cukup baik kita olah karena dia banyak tertanam palladium ya, dan perak. Banyak tertanam palladium dan perak. Namun dalam mengolah MLCC ini kita harus crusher yang benar-benar halus lembut agar bisa optimal. Jika tidak di crusher, kita hanya ambil pada permukaan, acap kali sulit kita dapatkan dia punya palladium. Yang ada mungkin hanya perak, karena palladium itu dia pada lapisan-lapisan MLCC tersebut yang dikatakan sebagai layer itu. Jadi dilapis-lapis. Nah, seperti ini juga pada Pentium 3. Nah, ini selain ada mikron, jarum-jarum mikron, dan juga ada MLCC ya, kapasitor SMD. Nah, sobat-sobat, perhatikan ini jumper sering kita jumpai pada perangkat mainboard komputer. Ini jumper pin-pinnya ini berlapiskan emas. Juga pada soket, ini soket kriteria yang cukup baik untuk kita olah, yang berwarna ini, terutama yang ada korosi begini, ini cukup baik, sangat baik untuk kita olah. Dan semua ini nanti kita kupas tuntas. Nah, seperti ini saya dapati pada perangkat pemancar TV ya, buatan Jepang. Ini soket ini nih cukup baik lah. Kalau produk Jepang cukup baik, tapi tidak bisa mengalahkan produk-produk seperti Rusia atau Eropa, Jerman, Prancis, Belanda. Itu produk Eropa paling baik. Nah, jika yang ini nih soket relay, banyak kita jumpai pada perangkat avionik ya. Ini kelas grade paling tertinggi nih, lapisannya tebal gitu sobat-sobat. Nah, ini namanya sisir, jalur-jalur. Untuk tipikal yang seperti ini sangat baik. Bahan fiber transparan, itu biasanya tahun tua, dan dominasi tahun tua itu paling baik mikronya, ketebalannya di atas rata-rata. Nah, ini banyak terdapat pada perangkat-perangkat modulator. Di baliknya ada lapisan-lapisan yang sangat baik untuk kita olah. Juga ini sobat-sobat, ini variabel resistor atau potensio. Pinnya kakinya ini dia kekuningan, itu pertanda dia ada lapisan emas ya. Nah, jika pada relay ini salah satu relay yang banyak didapati pada perangkat avionik atau militer. Ini kandungannya biasanya perak, ada juga beberapa terselip palladium ya. Nah, seperti ini relay ini berkualitas, dia pelatuk atau pemantiknya itu lapis emas. Juga dia punya pinnya ini berlapiskan emas, sangat baik untuk kita olah. Jika ada banyak ini lumayan. Begitupun pada soket IC, ada beberapa soket IC yang didapati ada lapisan emas di innernya ya, inner atau tengah-tengah ini. Ini baik sekali untuk dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berharga. Ya sobat-sobat, detail-detail dari soket-soket. Nah, ini switch on
audio switch on. Ini dia punya pinnya bagus ini, karena ini tahun tua, original nih, cantik, mikronya tebal gini. Nah, ini PCB ini dibaliknya ini ada lapisan emas, so pasti itu ada lapisan emas, sangat baik untuk kita olah. Nah, jadi sobat-sobat, untuk tipikal warna begini atau dan warna biru begini, ini tipikal yang sangat baik untuk kita manfaatkan, karena lapisannya itu lumayan tebal dibanding yang seperti ini ya, gitu sobat-sobat. Nah, apakah dalam kondisi begini kita bisa olah? Bisa. Sebab apa? Soket seperti ini jika kita rendam di nitrit, dia tidak akan hancur. Jadi meminimal kita untuk, istilah kata, nggak capek lah. Tapi jika mau lebih bagus sih dicabut ya, cabut satu-satu, dicabut satu-satu. Tapi jika tidak mau capek, bisa langsung direndam. Dan untuk tipikal seperti yang warna hitam harus hati-hati, kadang-kadang dia bisa direndam, dia bisa menjadi apa ya, agak lengket begitu, ada kandungan seperti lem. Nah, itu yang fatal jika kita olah yang warna-warna hitam. Nah, seperti ini ada warna hitam yang jika direndam di HNO3 itu menjadi seperti lem ya, agak lengket. Nah, ini nanti kita olah nanti hasilnya berapa, untuk mengurangi durasi video, kita nanti olahannya kita bagi 3 ya, bagi 2 IC yang ini. Kita harus protolin dulu IC-nya ya. Ingin tahu kira-kira bisa nggak kita ambil emasnya dengan kondisi barang seperti ini, hanya sedikit. Oke. Ya, kita lanjut lagi pada beberapa komponen yang saya akan bahas. Sobat-sobat, dimanapun Anda berada, sudah saya pilah-pilah ini, mana yang siap diolah, mana yang belum. Seperti ini kita siap kita olah, kita rendam ya. Ini juga kita rendam aja. Jadi yang belum siap nanti kita tuntaskan dulu. Ini masih ada bautnya, kita pisahkan dulu. Yang masih belum layak kita rendam. Nah, beberapa yang seperti ini sudah tidak ada besinya, kita masukkan. Nah, seperti ini kita harus gunting dulu nih ya. Ini kita gunting ujung-ujungnya, kan ada mikronnya nih. Nah, seperti ini ujung-ujungnya ada mikron. Ini kita harus cabut ini ya, tapi saya udah nggak mungkin beri videonya. Yang penting bahan ini kita olah dapatnya berapa. Dan ada komponen yang cukup baik untuk kita olah,
ya, seperti ini kategori transistor IC dengan tipikal materialnya logam. Nah kalau ini belum layak kita harus getok dulu ini IC begini, acap kali tengahnya ada kuningnya ya, kita pisahkan dulu ini. Dan begini kita pisahkan. Nah, sebenarnya yang transistor begini, yang kuning-kuning ini mau lebih efisien, kita potong kepalanya ini pakai tang potong kabel. Tapi jika tak mau capek, ya udah rendam aja lah, kita main kimia aja gitu. Jika tidak punya tenaga atau apa, kita rendam saja, gampang kok gitu sobat-sobat yang nggak punya tenaga. Nah seperti TR seperti ini kan cakep nih kaki-kakinya gitu. Nah, ini salah satu kriteria yang cukup baik untuk kita olah. Ini sangat baik karena indikasi dia punya ketebalan mikron di atas rata-rata. TR IC metal ya. Nah juga ini sobat-sobat, switch ini switch rata-rata kakinya ini kakinya mikron ya, ada perak ada mikron, tapi rata-rata mikron. Ini kita terus getok dulu, gitu pun ini masih ada besinya, kita harus getok dulu agar bersih. Soket ini masih ada kabelnya, kita potongin. Relay kita harus buka dulu ya, kita proses sedikit. Ini masih ada besinya, kita harus, jadi nanti saya bersihkan dulu baru kita proses rendam. Kalau mau cepat dihangatkan begitu. Kalau mau proses, jadi ini udah siap, kita gabung saja ya. Saya nggak bisa membuat cara ngolah sistem barbar yang dibakar langsung karena saya tidak punya alat ya. Jadi cara sederhana aja, sistem rendam kimia. Udah ini kita rendam. Ini nanti saya potong-potong, ini nanti kita bongkar. Kita fokus pada emas dulu, tidak fokus pada perak, kita pisahkan yang indikasinya perak. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sobat-sobat Raja Bodol dimanapun berada, sudah kita kerjakan, namun saya tidak videokan karena durasinya biar pendek. Nah, saya sisakan ini nanti ada yang ini. Nah, yang lainnya sudah relay, switch soket yang perlu dicopot. Hasilnya seperti ini. Nah, kita langsung rendam aja. Asumsi perkiraan sih kotor ini ya, mungkin ada sekilo, jadi sekilo kotor ini, anggaplah sekilo ini kan. Kita coba berapa yang akan dihasilkan. Jadi sobat-sobat harus ketahui jenis-jenis ya, ini ada lapisannya. Nah ini soket ya, ini bekas HP keypadnya berapa pokoknya. Nah keypad gini ini ada peraknya, tuang aja biar cuma dikit. Nah ini TR soket
Nah, soket-soketnya udah kita tuang aja, nggak perlu dicabut. Kita rendam, nanti kita tinggalin aja semalaman, besok kita lanjut. Nah, untuk peleburannya kita masuk dalam sesi kedua ya, biar lebih jelas. Nah, seperti ini kita langsung aja masukin aja. Nah, ini sobat-sobat nih, perhatikan ya, apa aja yang kuning-kuning pokoknya hajar aja ya, kuning-kuning ya, kita masukkan. Airnya kita banyakin ya, biar dia, siapa tahu semalam kita rendam dia bisa selesai tuntas, tinggal kita bakar. Kita taruh di sini biar kalau kena hujan enggak belum air. Nah, kita umpetin sini aja deh ya, kita diamkan semalaman, dibawa santai, rendam. Jadi biarlah kimia berbicara. Tahu-tahu udah beres. Banyakin airnya, banyakin airnya. Coba setengah dulu. Airnya ya setengah panci ya, kita banyakin setengah panci kira-kira. Kita diamkan aja semalam. Kita masukkan HNO3 kira-kira setengah gayung. Jika kurang reaksi kita tambahkan lagi setengah ya. Ya, reaksinya kurang, tambah lagi. Tambah lagi deh. Tambah lagi. Tambah lagi. Ya, kurang reaksi ya, kita tambah lagi nitritnya atau HNO3 nya karena ini kurang reaksi. Tambah lagi setengah gayung ya, stop ya, cukup ya, dia mulai reaksi ya. Agar aman, takut menguap jika ditinggal, kita kasih wadah di bawahnya. Oke, kita biarkan saja semalaman, besoknya hasilnya gimana aja nanti. Dan kita akan masuk ke sesi kedua besok, lanjutan dari praktik ini ya. Oke, hasilnya berapa enggak tahu. Makasih yang sudah nonton, yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.